Banyak orang percaya bahwa semakin sering melakukan pemeriksaan kesehatan, semakin aman hidup mereka. Terutama setelah usia 70 tahun, ketika rasa takut akan penyakit mulai menghantui. Setiap tahun, jutaan lansia datang ke klinik dan rumah sakit dengan niat baik. Ingin tetap sehat, ingin mencegah penyakit sejak dini, ingin hidup lebih lama. Namun, ada kebenaran tersembunyi yang jarang sekali dibicarakan secara jujur. Sebuah kenyataan yang hampir tidak pernah disampaikan langsung oleh dokter kepada pasien lansia. Tidak semua pemeriksaan kesehatan membawa manfaat. Bahkan beberapa justru bisa mendorong seseorang ke arah operasi yang tidak perlu, komplikasi serius, hingga penyakit yang sebelumnya tidak pernah ada. Studi terbaru menunjukkan bahwa hingga 37% pemeriksaan medis pada lansia berujung pada pengobatan atau tindakan yang sebenarnya tidak diperlukan, lengkap dengan efek samping jangka panjang. Yang lebih mengejutkan, hampir 99% orang di atas usia 70 tidak sadar bahwa mereka sedang diperiksa secara berlebihan. Sebelum lanjut, coba jawab di hati Anda. Apakah Anda pernah menjalani pemeriksaan medis yang akhirnya justru membuat hidup Anda lebih sulit? Hari ini, kita akan membahas 5 pemeriksaan kesehatan yang sebaiknya dipertimbangkan ulang setelah usia 70 tahun, berdasarkan sains, bukan opini. Dan percayalah, pemeriksaan nomor 1 di daftar ini akan membuat Anda terkejut. Nomor 5, pemeriksaan kepadatan tulang, bone density atau DEXA scan. Pemeriksaan kepadatan tulang terdengar sangat aman, tidak sakit, tidak ada jarum, hanya berbaring sebentar lalu pulang. Pemeriksaan ini bertujuan mengukur kekuatan tulang dan mendeteksi osteoporosis. Namun, setelah usia 70 tahun, pemeriksaan ini seringkali lebih menimbulkan ketakutan daripada manfaat nyata. Masalahnya adalah, hampir semua orang lanjut usia akan menunjukkan penurunan kepadatan tulang. Itu bagian alami dari penuaan, sama seperti rambut memutih atau kulit berkerut. Tetapi hasil ini sering membuat dokter langsung meresepkan obat golongan bisfosfonat, yang dikenal memiliki efek samping serius seperti iritasi kerongkongan, gangguan pencernaan, hingga kondisi langka namun berbahaya, kerusakan tulang rahang. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the American Geriatric Society mengikuti lebih dari 1.200 perempuan usia di atas 70 tahun. Hasilnya mengejutkan. Penggunaan obat osteoporosis hanya menurunkan risiko patah tulang sebesar 0,3% dalam 5 tahun, angka yang sangat kecil dibanding risiko efek sampingnya. Contoh nyata datang dari Bu Ratna, 76 tahun, Surabaya. Ia aktif berjalan pagi, tidak pernah jatuh, dan tidak mengalami nyeri. Namun setelah DEXA scan menunjukkan osteopenia ringan, ia langsung diberi obat. 3 bulan kemudian, ia mengalami nyeri rahang dan gangguan lambung berat. Setelah pengobatan dihentikan dan diganti dengan latihan beban ringan, vitamin D, dan pola makan kaya kalsium alami, kondisinya justru membaik tanpa satupun patah tulang. Apakah Anda pernah diberi obat hanya berdasarkan angka di hasil pemeriksaan? Untuk lansia tanpa riwayat jatuh atau patah tulang, gaya hidup jauh lebih efektif daripada obat. Latihan kekuatan, keseimbangan, dan nutrisi terbukti menurunkan risiko patah tulang hingga 20%. Nomor 4. MRI otak untuk kelupaan ringan. Ketika seseorang di usia lanjut mulai pelupa, rasa takut langsung muncul. Takut demensia, takut Alzheimer. Dan seringkali, respons pertama dokter adalah menyarankan MRI otak. Masalahnya, MRI jarang memberi jawaban yang benar-benar membantu. Pada orang di atas 70 tahun, MRI hampir selalu menunjukkan perubahan otak terkait usia, penyusutan ringan, bercak putih, yang sebenarnya normal. Namun temuan ini sering memicu rangkaian tes lanjutan, kecemasan, bahkan tindakan invasif yang tidak perlu. Studi tahun 2021 pada lebih dari 3.000 lansia menunjukkan bahwa 86% MRI menunjukkan kelainan,
tetapi hanya 3% yang benar-benar bermakna secara klinis. Kasus Pak Hendra, 74 tahun, Bandung. Ia hanya sering lupa menaruh kunci. MRI menunjukkan bercak putih. Ia panik, berhenti mengemudi, menarik diri dari lingkungan sosial. Padahal tes kognitif sederhana menunjukkan fungsi otaknya normal. Setelah edukasi dan perbaikan pola tidur, kondisinya stabil kembali. Apakah ketakutan Anda berasal dari gejala nyata atau dari hasil scan yang tidak Anda pahami? Untuk kelupaan ringan, tes kognitif sederhana jauh lebih aman dan efektif daripada MRI. Nomor 3. Tes latihan jantung atau cardiac stress test. Tes latihan jantung atau cardiac stress test seringkali menjadi pemeriksaan langganan bagi lansia yang mengeluh cepat lelah, napas terasa pendek, atau merasa tidak sekuat dulu. Di atas kertas, tes ini terlihat masuk akal. Jantung dipantau saat tubuh diberi beban, dengan harapan dokter bisa melihat apakah ada penyumbatan pembuluh darah jantung. Masalahnya, setelah usia 70 tahun, tes ini justru semakin sering menyesatkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pada lansia, tingkat positif palsu dari stres tes bisa mencapai 40%. Artinya, hampir separuh hasil yang terlihat bermasalah sebenarnya bukan penyakit jantung yang berbahaya. Perubahan irama, respons tekanan darah, atau hasil gambar yang samar seringkali hanyalah efek usia, bukan tanda sumbatan serius. Namun sayangnya, hasil seperti ini jarang berhenti di satu tes saja. Begitu hasil stres tes dianggap tidak normal, lansia sering langsung diarahkan ke pemeriksaan lanjutan yang jauh lebih invasif, seperti angiografi jantung atau kateterisasi. Dari sana, cerita yang sering terjadi adalah pemasangan ring atau bahkan operasi bypass, meskipun pasien tidak memiliki gejala khas jantung seperti nyeri dada saat aktivitas, sesak berat, atau penurunan kemampuan fisik secara drastis. Dan inilah masalah besarnya. Prosedur lanjutan ini tidak ringan, terutama bagi tubuh lansia. Zat kontras yang digunakan saat kateterisasi dapat merusak ginjal, memicu perdarahan, gangguan irama jantung, hingga memperpanjang masa rawat inap. Lebih buruk lagi, banyak studi menunjukkan bahwa pada pasien lansia tanpa gejala jelas, pemasangan ring tidak meningkatkan harapan hidup maupun kualitas hidup. Kasus Pak Agus, 75 tahun, Malang, menggambarkan hal ini dengan jelas. Beliau aktif berjalan setiap pagi dan tidak pernah mengalami nyeri dada. Saat kontrol rutin, ia menyebutkan kadang merasa cepat lelah di tanjakan. Dokternya menyarankan stres tes untuk berjaga-jaga. Hasilnya dinilai meragukan, lalu dilanjutkan dengan kateterisasi. Ditemukan penyempitan ringan dan diputuskan pemasangan ring. Malam harinya, Pak Agus mengalami gangguan ginjal akibat zat kontras dan harus dirawat selama 6 hari. Setelah semua itu, keluhannya tetap sama. Tidak ada perbaikan energi, tidak ada perubahan kualitas hidup. Coba tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Apakah tes ini dilakukan karena gejala yang benar-benar mengkhawatirkan atau hanya karena ingin memastikan sesuatu yang belum tentu masalah? Inilah pertanyaan penting yang sering terlewat. Pada usia lanjut, kelelahan ringan tidak selalu berarti penyakit jantung. Bisa jadi itu akibat kurang tidur, dehidrasi, anemia ringan, atau sekedar tubuh yang sudah bekerja berpuluhan tahun. Untuk lansia tanpa gejala khas jantung, ada pilihan yang jauh lebih aman. EKG istirahat bisa memberikan gambaran irama jantung tanpa membebani tubuh. CT kalsium koroner juga dapat menunjukkan apakah ada penumpukan plak berbahaya dengan resiko jauh lebih rendah dibanding stres tes dan kateterisasi. Pada akhirnya, tujuan pemeriksaan jantung bukanlah menemukan sebanyak mungkin kelainan, tetapi menjaga lansia tetap aman, aktif, dan mandiri. Dalam banyak kasus, terutama setelah usia 70 tahun, kehati-hatian justru berarti memilih pemeriksaan yang paling sederhana, paling aman, dan paling relevan, bukan yang paling canggih atau paling sering dilakukan. Nomor 2. Kolonoskopi. Setelah usia 75 tahun, manfaat kolonoskopi menurun sangat tajam, sementara resikonya justru meningkat secara signifikan. Pada usia ini, tubuh tidak lagi merespons prosedur invasif seperti saat masih muda. Usus menjadi lebih rapuh, proses pemulihan lebih lambat, dan toleransi terhadap obat sedasi juga menurun. Namun ironisnya,
banyak lansia tetap diarahkan menjalani kolonoskopi hanya karena jadwal rutin, bukan karena gejala yang jelas. Prosedur ini sering dianggap standar emas untuk mendeteksi kanker usus besar, tetapi yang jarang dijelaskan secara jujur adalah harga yang harus dibayar oleh tubuh lansia. Persiapannya saja sudah berat. Obat pencahar dosis tinggi yang bisa menyebabkan dehidrasi, pusing, gangguan elektrolit, bahkan masalah ginjal. Belum lagi proses sedasi yang dapat memicu kebingungan, penurunan fungsi kognitif sementara, atau gangguan irama jantung pada usia lanjut. Resiko terbesar adalah perforasi atau kebocoran usus, kondisi serius yang dapat mengancam nyawa. Dan resiko ini meningkat tajam setelah usia 75 tahun, terutama pada orang yang sebenarnya tidak memiliki keluhan apapun. Data dari studi besar sangat mengkhawatirkan. Dari setiap 1.000 kolonoskopi yang dilakukan pada lansia di atas 75 tahun, hanya sekitar 2 nyawa yang benar-benar terselamatkan. Namun di sisi lain, lebih dari 20 orang mengalami komplikasi serius, mulai dari perdarahan hebat, infeksi, kebocoran usus, hingga rawat inap berkepanjangan. Artinya rasio risiko dan manfaatnya menjadi sangat tidak seimbang. Kasus Bulina, 73 tahun Solo, menjadi contoh nyata. Ia aktif, tidak memiliki keluhan pencernaan, tidak ada darah pada tinja, dan tidak memiliki riwayat keluarga kanker usus. Kolonoskopi yang dijalaninya murni bersifat rutin. Saat prosedur, ditemukan polip kecil yang langsung diangkat. Secara teori itu dianggap tindakan pencegahan. Namun pada malam harinya, Bulina mengalami nyeri perut hebat. Pemeriksaan lanjutan menunjukkan kebocoran usus. Ia harus dirawat selama 9 hari, berat badannya turun drastis, dan butuh waktu lama untuk kembali beraktivitas normal. Ironisnya, polip tersebut ternyata jinak dan tumbuh sangat lambat. Coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri Anda, apakah pemeriksaan ini benar-benar untuk menyelamatkan saya, atau hanya karena sudah waktunya? Inilah pertanyaan penting yang sering terlewat. Banyak lansia masuk ke jalur kolonoskopi tanpa benar-benar memahami bahwa setelah usia tertentu, pencegahan agresif bisa berubah menjadi sumber masalah baru. Terlebih jika kolonoskopi sebelumnya bersih dan tidak ada gejala mencurigakan. Kabar baiknya, ada alternatif yang jauh lebih aman. Tes tinja non-invasif seperti FIT test dapat dilakukan di rumah, tanpa sedasi, tanpa persiapan berat, dan tanpa risiko perforasi. Tes ini tetap mampu mendeteksi tanda-tanda penting kanker usus besar, terutama pada lansia yang masih ingin melakukan pemantauan dengan risiko minimal. Pada usia lanjut, prinsip terpenting bukan lagi melakukan semua tes, melainkan melakukan tes yang benar-benar diperlukan. Karena tidak semua pemeriksaan pencegahan otomatis menjadi keputusan bijak. Terkadang, langkah paling sehat adalah memilih cara yang lebih sederhana, lebih aman, dan lebih manusiawi bagi tubuh yang sudah bekerja keras sepanjang hidup. Nomor 1, CT scan seluruh tubuh. CT scan seluruh tubuh adalah pemeriksaan yang paling agresif, paling sering dipromosikan, dan sayangnya paling berisiko bagi lansia, terutama setelah usia 70 tahun. Pemeriksaan ini sering ditawarkan sebagai bagian dari paket Medical Check-up Eksekutif dengan janji manis, mendeteksi penyakit sejak dini, menemukan kanker sebelum terlambat, dan memberi rasa aman. Namun di balik pemasaran yang meyakinkan itu, terdapat risiko yang jarang dijelaskan secara jujur. 1 kali CT scan seluruh tubuh memaparkan pasien pada dosis radiasi yang sangat tinggi, setara dengan ratusan kali ronsen dada. Radiasi ini bersifat kumulatif, artinya semakin sering dilakukan, semakin besar dampaknya terhadap sel-sel tubuh. Studi pemodelan terbaru menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan CT scan kini diperkirakan berkontribusi hingga 5% dari seluruh kasus kanker. Angka ini menempatkan CT scan sejajar dengan faktor risiko besar lain seperti konsumsi alkohol harian.
Masalah lain yang jauh lebih sering terjadi adalah temuan insidental, nodul kecil, kista, atau bercak yang sebenarnya jinak dan merupakan bagian normal dari proses penuaan. Namun begitu sesuatu terlihat di layar, alarm medis langsung berbunyi. Pemeriksaan lanjutan dimulai, CT ulang, PET scan, biopsi, dan setiap langkah membawa risiko baru. Kisah Pak Darman, 80 tahun Jakarta, menjadi gambaran nyata. Beliau sehat, aktif, tidak merokok, dan tidak memiliki keluhan apapun. Sebagai bagian dari paket kesehatan eksekutif, ia menjalani CT scan seluruh tubuh. Hasilnya menunjukkan nodul paru berukuran sangat kecil. Demi kepastian, dokter menyarankan biopsi. Prosedur itu menyebabkan paru-parunya kolaps. Pak Darman harus dirawat dan menjalani pemulihan selama 2 bulan. Hasil akhirnya, nodul tersebut jinak, tidak pernah berbahaya sejak awal. Coba tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Apakah Anda siap menerima risiko besar, rasa sakit, dan masa pemulihan panjang hanya demi sebuah rasa aman yang semu? Inilah kenyataan pahit dari CT scan tanpa gejala. Pemeriksaan ini tidak terbukti menyelamatkan nyawa pada orang tanpa keluhan, tetapi sangat efektif menciptakan ketakutan, kecemasan, dan rangkaian tindakan medis yang tidak perlu. Semakin luas area yang dipindai, semakin besar kemungkinan menemukan sesuatu yang mencurigakan meskipun sebenarnya tidak berbahaya. Organisasi Radiologi Terkemuka Dunia menegaskan bahwa CT scan seluruh tubuh tidak boleh digunakan sebagai alat screening umum pada orang tanpa gejala. Pemeriksaan pencitraan seharusnya bersifat terarah, dilakukan hanya ketika ada tanda klinis yang jelas, seperti penurunan berat badan tanpa sebab, batuk berdarah, atau nyeri yang tidak wajar. Pendekatan yang lebih aman dan bijak bagi lansia adalah mendengarkan tubuh sendiri, melakukan pemeriksaan rutin yang sederhana, dan berdiskusi terbuka dengan dokter tentang manfaat serta risiko setiap tes. Kesehatan bukan tentang mencari penyakit sebanyak mungkin, tetapi tentang menghindari bahaya yang tidak perlu. CT scan seluruh tubuh mungkin memberi ilusi kendali, tetapi bagi banyak lansia, ia justru membuka pintu pada masalah yang sebelumnya tidak pernah ada. Dan pada usia di mana kualitas hidup jauh lebih penting daripada sekedar hasil pemeriksaan, kehati-hatian bukanlah ketakutan, melainkan kebijaksanaan. Tidak semua pemeriksaan kesehatan benar-benar berarti pencegahan. Dalam banyak kasus, terutama di usia lanjut, lebih sedikit justru bisa lebih aman. Setiap kali Anda ditawari sebuah tes, penting untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang akan terjadi jika hasilnya positif? Apakah manfaatnya benar-benar lebih besar daripada risikonya? Dan langkah apa yang akan diambil setelah itu? Pencegahan sejati tidak selalu datang dari mesin canggih atau prosedur mahal. Ia justru dimulai dari hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Tetap bergerak setiap hari, makan dengan baik, tidur cukup, mengelola stres, dan memilih pemeriksaan kesehatan secara bijak. Bukan karena takut, tapi karena memang perlu. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda atau orang yang Anda cintai pernah mengalami dampak dari pemeriksaan atau tindakan medis yang ternyata tidak perlu? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Kami membaca semuanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.